Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul penelitian pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dengan beranggotakan saya, Anissa Vera Cahyani, dengan NIM 19.32133. Dan saya Nurani Triastuti dengan NIM 19000032131. Dan saya Deva Angga Caryano dengan NIM 19.32109. Latar belakang. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Latar belakang, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi atau instansi pemerintah. Dengan adanya sumber daya manusia, maka dapat memberikan hasil yang berkualitas, merupakan harapan organisasi atau instansi pemerintah. Bagi organisasi atau instansi pemerintah yang memiliki akan dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai yang diinginkan organisasi, baik oleh pegawai individu maupun kelompok dalam organisasi atau instansi pemerintah, sehingga tujuan akan dapat dicapai dan diwujudkan. Orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah, baik sebagai anggota maupun pimpinan, merupakan faktor yang terpenting karena berkaitan antara satu dengan yang lain dalam setiap organisasi atau instansi baik pemerintah maupun swasta. Keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah dipengaruhi oleh faktor manusia selaku yang melakukan atau karena semakin banyak pegawai yang memiliki kinerja tinggi, maka produktivitas suatu organisasi secara keseluruhan akan meningkat, sehingga tujuan akan dapat dicapai dan diwujudkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menjaga dan memelihara sumber daya manusia yang dimiliki yaitu dengan cara melihat pengembangan karir yang diberikan kepada pegawai. Menurut Handoko dan Megita, pengembangan karir adalah peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Selain melihat pengembangan karir yang diberikan kepada pegawai, faktor lain yang harus diperhatikan yaitu motivasi kerja. Kompetensi merupakan hal yang sangat penting guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Wibowo, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi pegawai yang baik dan memadai berarti akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dalam program kerja. Dengan adanya pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat menunjang kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kedudukan Kecamatan Belinyu yang merupakan suatu perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Sebelum mengkoordinasi dan membina seluruh instansi di wilayah kecamatan, kantor camat sendiri harus dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik. Rumusan masalah. Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah pengembangan karir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka? 2. Apakah motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka? 3.
Apakah kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka? 4. Apakah pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. 2. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. 3. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. 4. Untuk mengetahui dan mendapatkan kajian terhadap pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi secara simultan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Adapun kontribusi penelitian yaitu 1. Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah pengembangan karir, motivasi kerja, kompetensi, dan kinerja pegawai. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis ditunjukkan bagi instansi terkait, yaitu kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, supaya dapat dijadikan sebagai bahan masukan instansi. 3. Manfaat kebijakan gambaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh instansi kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Di bab 2 terdapat ada tiga. Bab 2 ada 3. Yang pertama, kerangka teori, tinjau pustaka, dan hipotesis. Kerangka teori itu sendiri yaitu isinya seperti pengertian pengembangan karir, pengertian motivasi kerja, pengertian kompetensi, kinerja pegawai. Nah, pengertian pengembangan karir adalah pengembangan karir merupakan rangkaian suatu kegiatan yang dilakukan seorang untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai dalam merencanakan karir di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja menurut Suwanto dan Doni Juni Priyansa menyatakan motivasi berasal dari kata muhir yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi mempersoalkan cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian kompetensi. Menurut Wibowo, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting sebagai unggulan bidang tersebut. Kinerja pegawai. Menurut Syamsir Torang, kinerja yaitu atau performance adalah kuantitas dan atau kualitas hasil kerja individu atau kelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional, prosedur, kriteria, dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Dan yang kedua ada penelitian terdahulu. Di dalam penelitian terdahulunya, yang pertama telah diteliti oleh Ita Riviani Permatasari tahun 2006
dengan judul Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan. Variabel penelitiannya yang variabel X-nya pengembangan karir dan variabel Y-nya kinerja karyawan. Metode penelitiannya analisis regresi linear berganda. Dan hasil penelitiannya yang pertama, pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang kedua, dari M. Harley tahun 2012. Dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan. Variabel penelitiannya, variabel X1-nya disiplin kerja, dan S2-nya motivasi, X3-nya pengembangan karir, dan variabel Y-nya kinerja karyawan. Metode penelitiannya analisis regresi linear berganda. Dan hasil dari penelitian tersebut, yang pertama, disiplin kerja berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, pengembangan karir berpengaruh nyata secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, kerangka berpikir. Sugiono mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini, peneliti menguji bagaimana pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Ada 4 variabel yang diuji dalam penelitian ini, yaitu pengembangan karir, motivasi kerja, kompetensi terhadap kinerja pegawai. Variabel pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi diduga mempengaruhi kinerja pegawai di kantor camat Belinyu. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai di kantor kecamatan Belinyu. Dan untuk hipotesisnya, menurut Sugiono, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan setelah hipotesis. Kalimat pernyataan. Setelah hipotesis tersusun, peneliti mengujinya melalui penelitian. Oleh karena itu, hipotesis disajikan hanya sebagai suatu pemecahan masalah yang sementara, dengan pengertian bahwa penelitian yang dilaksanakan tersebut dapat berakibat penolakan atau penerimaan hipotesis yang disajikan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah satunya, pengembangan karir diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. H2-nya motivasi kerja diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. H3-nya kompetensi diduga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. H4-nya pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi diduga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dan selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurani. Pada bab 3 ada desain penelitian, populasi dan sampel, dan teknis analisis data. Desain penelitian. Setelah peneliti merencanakan dan menyusun rumusan masalah sampai pada asumsi dan hipotesis, maka selanjutnya yaitu menentukan desain penelitian yang akan digunakannya. Menurut Kenglinger, dalam Naumann Faris menyebutkan yang dimaksud dengan desain penelitian yaitu desain penelitian atau desain studi dapat didefinisikan sebagai rencana, struktur, dan strategi penyelidikan yang hendak dilakukan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian. Rencana tersebut merupakan skema atau program lengkap dari sebuah penelitian, mulai dari penyusunan hipotesis yang berimplikasi pada cara, prosedur penelitian, dan pengumpulan data sampai dengan analisis data. Pendapat lain dikemukakan oleh Pierre.
dalam Novanvaris 2017, yaitu desain penelitian sebagai sebuah cetak biru atau blueprint atau rencana lengkap tentang bagaimana sebuah penelitian akan dijalankan secara lengkap. Perencanaan tersebut meliputi variabel-variabel kerja dan bagaimana variabel tersebut dapat diukur, memilih sampel, mengumpulkan data yang digunakan untuk uji hipotesis, dan analisis data atau hasilnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa desain penelitian merupakan sebuah program lengkap dari suatu penelitian guna mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Program tersebut mencakup penyusunan hipotesis, prosedur penelitian, dan analisis data. Pendekatan penelitian dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Objek penelitian dilakukan pada kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, mengenai pengaruh pengembangan karir, motivasi kerja, dan kompetensi terhadap kinerja pegawai. Dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran data yang dianalisis secara akurat, sistematis, statistik, dan jelas. Analisis kuantitatif didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dijelaskan secara kuantitas atau dapat diukur dengan rumus-rumus atau alat analisa pasti. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Sugiono. Jadi, penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menjelaskan dan mendeskripsikan masing-masing variabel dengan menggunakan data berupa angka, kemudian menjelaskan hubungan kedua variabel melalui uji hipotesis. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang berjumlah 30 pegawai terdiri dari 20 pegawai berstatus dengan status PNS dan 10 pegawai berstatus tenaga honorer. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Sugiono 2014-156, sehingga sampel dari penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Teknik analisis data. Yang pertama, jenis data. Ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer ini untuk mendapatkan pendapat responden tentang pengaruh pengembangan karir, motivasi terhadap kinerja yang diperoleh langsung oleh responden berdasarkan penyebar kuesioner wawancara observasi pada pegawai kantor camat Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat berupa profil kantor camat Belinyu, visi dan misi, data rekap absen pegawai, laporan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Data tersebut didapatkan dari pimpinan kantor camat dan staf. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara atau interview, metode kuesioner atau angket, metode observasi, dan metode literatur. Metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau melampirkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
Untuk umum atau generalisasi, analisa deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang ciri responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel independen dan dependen yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah skor responden. Dari jumlah skor jawaban responden yang diperoleh, kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan atau pernyataan. Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel, penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai atau skor variabel penelitian masuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Untuk mendapatkan kecenderungan, jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata yang selanjutnya akan dikategorikan pada rentang skor berikut ini. Skala 1,00 sampai 1,80 sangat rendah, 1,81 sampai 2,60 rendah, 2,61 sampai 3,40 sedang, 3,41 sampai 4,20 tinggi, 4,21 sampai 5,00 sangat tinggi. Analisis verifikatif. Analisis verifikatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang mengungkapkan hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik. Adapun alat verifikatif yang digunakan adalah SPSS for Windows 22. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu butir kuesioner yang diteliti. Mengukur tingkat validitas atau tidaknya suatu kuesioner dapat menggunakan nilai Pearson, di mana persyaratan uji validitas menggunakan tabel R. Tabel R besar R hitung, maka dapat dinyatakan valid. Nilai validitas harus mempunyai nilai total skor. Total skor ini dari nilai kuesioner. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan bagian indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban saran terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan dua cara, yaitu repeated measure atau pengukuran ulang atau one shot atau pengukuran sekali saja. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal untuk mengetahui ada tidaknya normalitas dalam model regresi, itu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang bertujuan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi lainnya. Analisis regresi berganda. Menurut Danang Suyato, analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas. X1 pengembangan karir, X2 motivasi kerja, X3 kompetensi terhadap variabel terikat Y kinerja pegawai. Rumusan persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta 1 ditambah dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah E. Pengujian hipotesis uji T. Uji T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana hipotesis alternatif diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Untuk menentukan T tabel dilakukan dengan terlebih dahulu mencari derajat atau DF, degree of freedom, dengan rumus DF sama dengan N min K, di mana N adalah observasi sedangkan K adalah banyaknya variabel bebas dan terikat. Uji F disebut juga uji signifikasi serentak atau secara simultan. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan di dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Analisis koefisien determinasi atau R2. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen X1 pengembangan karir, X2 motivasi kerja, X3 kompetensi. Secara serentak terhadap variabel dependen Y kinerja pegawai. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R2 sama dengan 1, maka presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.